Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Pengajian kita pada maghrib hari ini adalah melalui kitab Bulughul Maram. Pada kitab itu, ini anak santri membahas tentang hadis hukum. Penjelasannya Bulughul Maram, namanya Subulas Salam. Bab pertama, Kitabut Thaharati. Kitab Tohara. Tohara itu bersuci. Jadi pada bab pertama ini hadis-hadisnya membicarakan tentang bersuci. Suci beda dengan bersih. Bersih belum tentu suci, tapi suci pasti bersih. Babul miyah, bab al-miyah. Al-miyah ini bentuk jamak dari kata ma'un. Ma'un artinya air, banyak air, al-miyah. Jadi bab yang membicarakan tentang air-air. Maksudnya air yang boleh dipakai bersuci. Banyak air boleh dipakai membersih, tapi tidak boleh dipakai bersuci. Ada yang baca di majalah kecantikan, salah satu air yang bisa membuat halus muka, menghilangkan pori-porinya, adalah air buah kelapa. Dia baca di majalah kecantikan. Maka kalau berwudu pakai air buah kelapa, itu bersih tapi tidak suci, maka wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Yang boleh dipakai bersuci sab'ah. Mana sab'ah? 7. Miyahin, 7 air-air, 7 macam air. Ma'ul bahri, air laut. Dengar-dengar itu kalau satu sanawiyah, kalau laut bahasa Arabnya bahrun. Dibaca ma'ul bahri karena berbentuk mudhaf wa mudhafun ilaih, sandar dan disandari. Ini pelajaran aliyah. Sama kalau orang berkata bukunya ustaz, apa bahasa Arabnya? Kitabun, ustadzun. Kitabnya ustaz. Coba berisi aliyah. Kitabul ustazi, ustazu, ustazah. Ustazi. Kenapa ustazi? Karena menunjukkan kepunyaan. Itu namanya mudhaf wa mudhafun ilaih. Bukunya ustaz berarti kitabul ustazi. Pulpen bahasa Arabnya qalamun, pulpennya ustaz.
qalamul ustadzi. Miftah, kuncinya ustad. Miftahul ustadzi. Songkoknya ustad. Qalansuwatul ustadzi. Tidak boleh dibaca qalansuwatul ustazah, qalansuwatul ustazu, tidak boleh. Kenapa? Sama ini babul miyahi. Tapi ada kalanya dibaca babil, dia lain lagi, dia tidak baca babu, tapi dia baca babil miyahi. Apa alasannya? Aliyah, saya tidak baca babu, tapi saya baca babi. Putri di belakang yang kelas Aliyah. Mana Imah? Ada ndak? Mau ikut lomba baca kitab? Kalau saya baca babil miyahi, boleh ndak? Semua putri, semua putra. Akram, apa alasannya? Ya, kenapa saya baca majrur? Karena yang saya maksud mim babil ustadi. Ya, mim babi. Kalau saya pakai babu, apa di depannya? Mesti ada alasan. Saya tadi baca babul ustadi. Kenapa saya pakai babu? Berapa orang dari Wajo? Iram itu Aksa. Itu afdol tidak datang di Wajo, dia tahu. Mungkin ada kalimat huwa atau mungkin ada kalimat hadza babul ustadi. Boleh saya baca babal ustadi, lain lagi. Kalau saya baca babal ustadi, boleh ndak Sa? Apa? Ya, maf'ulun berarti sekira-kira ada kalimat yang terbuang tidak ditulis. Berarti ra'ai itu babal miyahi. Iya. Nah, sekarang di sini maun. Kelas 1 sanawiyah, maun apa artinya? Air, bagus. Air. Kalau satu air maun, kalau banyak air al-miyah. Makanya di sini babul miyahi, bab yang membicarakan tentang air-air. Kenapa air-air? Karena air yang boleh dipakai bersuci sab'a miyahin, 7 air. 1 ma'ul bahri, air laut. Apa bahasa Arabnya laut? Bahrun. Bahrun artinya laut. Ya. Kenapa dibaca ma'ul bahri? Kembali Aksa. Bagus, karena mudhafun ilaihi. Ini mau kuliah di Mesir. Ya. Jadi 1 ma'ul bahri, air laut. Jadi air laut itu boleh dipakai bersuci. Bersuci.
Yang kedua, ma'un nahri. Nahrun Alia sungai, berarti air sungai. Airnya sungai, air sungai yang dimaksud. Sudah dua. Tiga, ma'us samai, air langit. Ma'un air, samaun langit. Ma'us samai air langit, maksudnya air hujan. Ma'ul bi'ri, bi'run sumur, air sumur. Jadi sudah 4 air yang boleh dipakai bersuci, maksudnya boleh dipakai berwudu. Tuh, ingat-ingat sebentar, saya tanya lagi nih Sanawiyah ini. Air yang boleh dipakai bersuci karena termasuk air suci, mensucikan. Ada 7 air. 1 air laut, 2 air sungai, 3 air hujan, 4 air sumur, 5 ma'us salji, air salju. Tapi tidak ada salju di sini, beda di Korea, di Turki. Memang salju itu kayak kelereng, ya, terbang-terbang. Kemudian ma'ul baradi, salju, embun salju. Air es, mungkin embun, air es. Bardun, air dingin. Air es, air embun. Taruhlah. Sudah berapa? 6. Kaman wahid, kaman wahid. 1 lagi, ma'ul aini, ma'un air, ainun mata. Jadi ma'ul aini air mata, mata air, mata air. Nah, ketujuh air inilah yang boleh dipakai bersuci. Mau sholat kan bersuci dulu. Inilah dipakai bersuci. Selain daripada ini tidak sah dipakai bersuci, tapi boleh dipakai membersihkan. Bersih belum tentu suci, tapi suci bersih. Mau berwudu pakai air kelapa, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak ada salah satu di antara ketujuh. Mau berwudu pakai air teh campur kopi, bagatamat tanjak peleng kartoko. Kalau memang tidak ada air yang ditemukan, betul-betul tidak ada air, maka diganti pakai hajarun. Mana hajarun? Batu. Tapi salasa ahjarin, mesti 3 batu. Nah, jadi sudah buang air kecil, tidak ada air, ambil batu. Kasih ujungnya itu lama rupa, baru buang. Tapi hati-hati kok, siapa tahu batu berduri, infeksi umum. Kemudian tidak boleh juga batu yang licin. Begitu juga orang beol di padang pasir. Di padang pasir tidak ada air, dia tidak bisa juga tahan, dia mesti beol. Maka duburnya itu, kubulnya, ambil batu pinggirnya dulu, buang. Ambil lagi batu 1 lagi, diulangi lagi, masuk sedikit, buang. Ambil lagi, masuk sedikit, putar. Masa kau cium, buang. Sudah itu sudah dianggap suci, sudah dianggap. Silakan tayamum karena tidak ada air. Tayamum.
Bagaimana kalau daun? Boleh, asalkan jangan daun licin. Contohnya daun pisang yang masih basah. Napa jambak joli daun pisang basah, pasti tambah meleleh. Tuh. Jadi daun pisang yang kering, ini tidak ada air di gurun pasir, sebagai pengganti air. Air yang boleh dipakai bersuci ada berapa? Sanawiyah kelas 1 ada 7. Nah, sebut 1. Bagus. Sebut 2. 3. 4. Air panas. Air apa? Air hujan. Air mata. Maul aini, mata air, bukan air mata. Nah, sekarang tidak ada air, maka pengganti untuk dipakai bersuci adalah batu, minimal 3. Sesudah bersuci pakai batu, minimal paling kurang 3, silakan tayamum. Di mana tayamumnya? Anggaplah kalian di gurun pasir, maka dihilangkan yang paling atas, baru tangannya meremuk itu pasir, debu, torab. Sesudah itu nanti tangan di mukanya baru berniat. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati lillahi ta'ala. Kenapa bukan li raf'il hadatsil asgari? Kenapa bukan li raf'i? Karena mana li raf'i? Akram, mengangkat. Kalau wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asgari fardhon lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu mengangkat hadas kecil, fardu karena Allah. Tapi kalau tayammum bukan mengangkat hadas, tapi li istibahati sholat, li untuk mengharuskan sholat. Jadi sengaja aku tayammum untuk mengharuskan sholat fardu karena Allah. Nah, langsung buka. Nah, ini tadi di saat kalian meremuk pasir, debu, kasih gini dulu supaya terbuang biji-biji pasirnya. Jadi ini bukan gerakan tayamum, gerakan membuang biji-biji pasir. Atau gini, atau sekali ditiup. Oh, tuh, supaya, nah boleh juga gini. Itu hanya metode membuang pasir. Nah, sudah terbuang pasirnya langsung di sini. Nanti tangannya menyentuh mukanya baru niat. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati lillahi ta'ala. Nah, langsung diusap turun. Jadi bukan ngambil pasir segenggam baru nawaitu tayammum. Bukan. Sesudah tadi muka, menepuk lagi di pasir itu, nepuk. Sudah itu perhatikan nih, ini baju saya anggaplah sudah terbuka. Anggaplah sudah terbuka karena susah bukanya, sampai lewat siku-siku. Anggaplah sudah lewat siku. Jangan sampai kau tayamum nanti begini juga modelnya, tidak sah itu. Cuma ini susah bukanya. Siapa tahu kau praktekkan juga setengah. Baru berkata saya lihat guruku biasa setengah dia. Sampai sampai di sinilah. Menepuk lagi. Cincing jam tangan buka baru ini. Ini ibu jari tangan jangan taruh di sini, tapi direnggangkan. Untuk apa? Supaya dia menggenggam sebentar.
Perhatikan, ini bukan pelajaran tari-tarian, ini bukan pelajaran tayamum. Baru ditarik turun, tarik turun, turun. Ini menggenggam, menggenggam. Nanti lewat siku, lewat siku, baru diputar. Terus ke depan sampai ujung jari tangan ketemu jari tangan. Dorong ke depan sedikit, ini lagi. Tuh. Nah. Udah selesai. Ingat, buka juga ini ya, buka. Saya ajar orang mau ke tanah suci, tayamum satu saya buka. Di pesawat dia praktekkan satu juga dibuka. Ditegur sama Roy, kenapa satu? Dia bilang, saya lihat biasa Ustadz, hanya satu dibuka. Ini kan hanya contoh. Jadi tayamum itu muka, tangan sampai siku. Sudah itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Sudah selesai. Muka, tangan sampai siku. Itu pun tangan sampai siku Imam Syafi'i. Kalau sampai di pergelangan Imam Malik. Kalau tidak berwudu, tidak tayamum Imam Samudra. Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Jadi Imam Malik sampai di pergelangan, Imam Syafi'i sampai di siku. Di ilmu yakin kita pakai sampai di siku. Karena nanti kalau di akhirat diumumkan di padang mahsyar bahwa tayamum yang betul yang di pergelangan, maka kita berkata, saya juga tidak salah karena saya lewati pergelangan. Tapi kalau yang diumumkan tayamum yang betul sampai di siku, maka rugilah orang yang tayamum sampai di pergelangan. Maka lebih bagus ambil yang paling hati-hati, yaitu sampai di siku. Paham? Ada orang tayamum di Arafah waktu haji. Dia juga ngambil pasir baru dia kasih kakinya, baru gosok-gosok. Apa dikerja? Lagi tayamum. Loh, kok kakinya juga ditaruh? Dia bilang tayamum kan pengganti wudu. Saya bilang suruh juga kumur-kumur pakai pasir. Karena kalau berwudu orang kan kumur-kumur. Tapi ini bukan anak pesantren. Jadi tayamum itu adalah muka, tangan sampai siku. Sudah. Tapi ingat syaratnya. Ingat ini. Tidak boleh tayamum sebelum masuk waktu sholat. Tidak sah. Ingat itu. Nah, sekarang mau salat Isya. Sudah masuk Isya sekarang apa belum? Belum masuk Isya. Kalau kalian berwudu pakai air, boleh enggak? Boleh. Tapi tayamum tidak boleh. Kenapa? Menjadi syarat sahnya. Mesti masuk waktu sholat. Sebelum masuk waktu sholat tidak sah kalau dia tayamum. Paham sampai di situ? Kemudian ingat ini. Wa in kanat tayammuma likulli fardin. Setiap satu tayamum hanya untuk satu fardu. Tidak boleh dua fardu satu tayamum, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau menjamak sholat dua fardu apa satu fardu? Dijamak salat duhur dengan salat asar. Karena kalian pergi di shopping di Lekja, mampir di jalanan untuk sholat maghrib dan isya, mau dijamak. Ternyata tidak ada air, maka kalian tayamum. Tayamumnya maghrib jam 6:10. Jam 6:10 masuk maghrib. Jam 6:10 maghrib. Tapi kalian tayamum jam 6. Boleh enggak? Tuh ada anak kelas 1 sudah mengerti. Boleh enggak? Boleh, tapi tidak sah. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena belum masuk waktu. Sekarang sudah tayamum. Lalu di situ berniat, usolli fardal maghribi salasa rakaatin. Apa lagi? Majmu'an ma'al
isya'i kasran lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat maghrib fardu 3 rakaat, dikumpulkan atau kumpul atau dijamak dengan isya 2 rakaat fardu karena Allah. Tadi sudah tayammum kan? Allahu Akbar. Begitu selesai 3 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum, tayammum lagi. Tayammum lagi. Kenapa tayammum lagi? Karena 1 fardu maghrib, 1 fardu isya. Jadi meskipun dijamak tetap 2 tayammumnya. Tayammum, salat maghrib, assalamualaikum, tayammum lagi, lalu takbir mengambil isyanya. Paham enggak kira-kira? Ada yang bilang, pernah saya baca dalam kitabnya Ahmad bin Hanbal, boleh tayammum 1 tayammum 2 sholat. Yang dimaksud di situ sholat sunat mengikuti salat wajib, boleh 1 tayammum. Tapi kalau 2 fardu tidak boleh. Mesti 2 kali tayammum. Contoh Irham mau khutbah Jumat, fardu ndak? Khutbah itu fardu ndak? Nah, dia tayammum tadi karena sudah masuk waktu, baru naik khutbah. Sesudah turun dari mimbar mau salat Jumat, fardu ndak? Berarti dia tayammum lagi. Tayammum untuk 1 fardu khutbah, tayammum untuk 1 fardu sholat. Paham enggak kira-kira? Paham enggak kira-kira? Nah sekarang perempuan, dia halangan, dia haid. Haid itu bahasa Arab, al-haidu. Secara bahasa, sesuatu yang pernah ada, baru tidak ada, baru muncul, lalu hilang lagi, datang lagi, lenyap lagi, itu bahasa Arabnya haid. Saya pernah terangkan di pesantren lain. Apa Ustaz? Haid. Sekalinya ku absen, Ahmad, dia berteriak, haid. Kenapa haid? Dia bilang, Ustaz bilang kalau pernah datang baru tidak datang, bahasa Arabnya haid. Sekarang kan tidak ada, berarti haid Ahmad. Maca to iye. Nah sekarang perempuan lagi haid, tidak sholat. Sesudah dia berhenti haid, maka untuk mengangkat adat sebesarnya harus, nah perempuan harus mandi. Bagus, harus mandi. Masalahnya, masalah, dia tidak bisa mandi karena langsung cacar. Dia cacar. Mau mandi, dia cacar, tidak bisa kena air. Maka pengganti mandinya adalah, bagus, tayammum. 1 kali tayammum atau 2 kali tayammum? 2 dengan sholat. Tuh satu yang jawab. Nah, dengar baik-baik. 1 kali tayammum pengganti mandi, 1 kali tayammum pengganti wudu. Yeah. Jadi dia tayammum dulu untuk mandi, pengganti. Kemudian dia tayammum lagi pengganti wudu. Jadi 2 kali tayammum. Niatnya dengar perempuan, niatnya bukan mengangkat hadas, bukan, tapi liistibahati sholat, untuk mengharuskan sholat. Tadi dia demam, menggigil, tidak bisa kena air, dia demam. Maka dia mau sholat, bukan mengangkat hadas, mengharuskan sholat tayammum, karena dia sudah berhenti dari haid. Jadi dia tayammum. Sesudah tayammum, dia tahu perasaannya kalau tayammumnya itu sebagai pengganti mandi. Kemudian dia tayammum lagi pengganti wudu. Sudah itu silakan sholat. Ternyata jam 10 pagi, ini tadi kan subuh, mau sholat subuh.
Ternyata jam 10 pagi sudah bisa kena air karena sudah keringatan, sudah segar. Maka di jam 10 pagi itu dia harus mandi, dan mandinya sudah berniat mengangkat hadas. Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Baru berniat mengangkat hadas. Tadi tayamum bukan mengangkat hadas, li istibahatis shalah. Paham sampai di situ? Itu pentingnya mah pesantren. Lanjut dulu hadis. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Ini Abu Hirrun, bapaknya kucing. Ini nama gelaran. Abdullah ibnu As, Abdurrahman ibnu As Ad-Dausi At-Tamimi. Gelarannya Abu Hurairah. Kenapa Rasul memberikan julukan Abu Hurairah padahal namanya Abdullah, Abdurrahman? Kenapa digelar Abu Hirrun, bapak kucing? Karena kalau datang pengajian seperti ini, dia suka bawa kucing. Itu bajunya, baju kokonya agak longgar lengannya. Dia mah suka anak kucing di situ, di lengan bajunya. Dan kalau sudah mengaji kayak begini, dia keluarkan kucing itu, baru dia kasih tidur di atas surbannya. Jadi surbannya di sini, dia kasih kucing di sini sambil usap-usap mengikuti pengajian. Kalau selesai pengajian, ternyata kucingnya tidur, dia tidak mau berdiri. Karena kalau dia berdiri, goyang ini kucing, siapa tahu terbangun. Maka dia minta gunting. Dia gunting surbannya supaya kucingnya tetap tidur. Tidak sama kalian. Nu tangkap kucing baru ambil ko kaleng-kaleng, baru nu ikat itu kaleng, nu ikat juga ekornya kucing, baru nu suruh lari, tambah lari kucing. Betak nato iye. Tambah lari kucing karena itu kaleng ikut di belakangnya bunyi-bunyi. Saking senangnya Abu Hurairah sama kucing, diberikanlah nama Abu Hurairah, bapaknya kucing. Namanya Abdullah. Nah sekarang An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Maksudnya ini tadi sahabat Rasul yang gemar kucing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diridai Allah atasnya, qala, dia telah berkata. Qala isim fi'il. Fi'il madhi atau mudhari? Madhi. Fi'il mudhari'nya apa? Yaqulu. Bagus. Kalau qala fi'il madhi diterjemahkan apa? Telah atau sudah. Jadi sudah berkata atau telah berkata. Kalau sedang berkata fi'lun mudhari, sedang berkata. Yaqulu, sedang berkata. Iya. Telah berkhutbah, apa besarnya? Khotbah. Sedang berkhutbah. Yakhtubu. Orangnya yang berkhutbah. Khatib. Bagus nam. Telah menulis. Katabah. Sedang menulis. Yaktubu. Penulis. Katib. Tuh. Semua rumusnya fa'il. Kalau 3 huruf ya sulasi mujarrad. Saya ulangi. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diridai Allah atasnya, anhu atasnya, qala, dia telah berkata. Ini kelas 1 sanawiyah. Dengar-dengar saja dulu apa dibilang fi'lun madhi, fi'lun mudhari, fi'lun amr, apa itu fi'lun, apa itu fa'ilun. Dengar-dengar saja dulu, nanti akan tahu sendiri.
Ada teman saya dulu ditanya sama dosen, coba sebutkan macam-macam fiil. Dia bilang apa di? Oh berarti fil kita. Kenapa fil kita? Fil kita itu obat. Filun madhi, filun mudhari, filun amar, perintah. Allah telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Rasul? Fil bahri. Pada laut itu. Kenapa laut itu? Kenapa laut itu? Huwa, dia atau adalah. Jadi laut itu adalah at-tahuru, suci. Apanya yang suci? Ma'uhu, airnya. Jadi boleh dipakai berwudu, boleh dipakai mandi untuk mengangkat hadas besar. Karena air laut itu suci dan mensucikan. Kalau air kelapa, air buah kelapa suci tapi tidak mensucikan. Huwa tahuru ma'uhu, adalah suci airnya. Hillu maitatuhu, halal bangkainya. Apa itu bangkai? Binatang mati yang tidak disembelih. Nah, ada kambing mati di situ tidak disembelih, itu namanya bangkai. Tapi bangkainya laut halal, ikan mati pungut saja halal. Bahkan seandainya ada binatang laut berbentuk anjing, berbentuk babi, contoh saja, berbentuk ular, itu pun halal. Itu pun halal. Akhrajahu arba'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh 4 periwayat hadis. Jadi air itu semua binatang yang ada di air, semua binatang yang ada di air laut maksudnya, semua halal bangkainya. Bagaimana kalau buaya? Adakah buaya di laut? Buaya itu termasuk binatang amfibi. Amfibi itu bisa hidup di laut, di air, bisa hidup di darat. Haram hukumnya dimakan. Hadis berikut, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qol. Tidak perlu lagi diterjemahkan karena sudah di atas. Waw dan an dari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'ah, sesungguhnya air itu tahurun, suci, la yunajjisuhu syai'un, tidak dinajisi sesuatu. Penjelasannya kalau air itu air banyak. Bagaimana dimaksud air banyak? Adalah di atas dari 2 kulla. Tapi kalau airnya sedikit termasuk kategori najis. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin wa min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin.